Selamat datang di kelas saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Kapita Selecta ya, dari mata kuliah pencemaran dan pengendalian limbah. Ya, jadi Kapita Selecta ini semacam apa tuh, kesimpulan ya. Jadi ringkasan dari seluruh pertemuan yang telah kita jalani selama satu semester ini. Ya, jadi mungkin sebisa mungkin saya akan simpulkan. Oh, bukan satu semester ya, mungkin dari UTS sampai UAS ya. Ya. Nah, jadi kembali ke latar belakang ya, bahwa masalah pencemaran, baik itu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan lain-lain, itu masih menjadi satu masalah yang cukup besar gitu ya, yang masih kompleks dan belum dapat diselesaikan oleh berbagai negara, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau negara maju, umumnya itu sudah dapat mengatasi permasalahan polusinya walaupun belum 100% gitu, tapi sudah lebih terkontrol lah seperti itu dibanding dengan negara berkembang yang memang sama sekali belum dapat mengatasi masalah polusi atau pencemarannya. Nah, ini juga ya bisa dilihat bagaimana akibat dari pencemaran pada tanah misalnya ya, jadi ada kegersangan, kemudian juga ada kebakaran dan semacamnya. Nah, pencemaran air dan tanah dan udara juga semakin memburuk ya kalau di Indonesia. Populasi penduduk terus meningkat, pemukiman bertambah, lahan yang dibuka bertambah, industri bertambah, dan seluruh industri menghasilkan zat-zat kimia dan juga zat-zat lainnya yang merupakan pencemar dari sumber utama dari pencemar yang ada di alam. Lalu apa upaya yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran tersebut? Ya, dilakukanlah berbagai upaya untuk mengurangi resikonya atau mengurangi dampaknya ya, atau mengurangi pencemaran itu sendiri dengan yang pertama ada namanya bioteknologi lingkungan, kemudian yang kedua ada proses bersih atau produksi bersih, proses bersih ya maaf, yang ketiga adalah produksi bersih. Ya, jadi kalau bioteknologi lingkungan mungkin Anda sudah tahu ya, kita ulang sedikit. Itu adalah segala teknologi yang digunakan dengan melibatkan makhluk hidup, ya, di mana kata bio itu artinya adalah makhluk hidup, yang mana yang terutama mikroorganisme ya, atau makhluk hidup yang ukurannya kecil atau mikro gitu, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup manusia dan alam sekitarnya. Artinya itu adalah teknologi yang digunakan untuk meminimalisir terjadinya pencemaran gitu, atau mengurangi residu sisa yang dapat mencemari lingkungan. Pokoknya teknologinya itu berupaya untuk membersihkan kembali lingkungan, gitu, meningkatkan lagi kualitas lingkungan. Ya. Kemudian mengakar pada prinsip dan aplikasi biologi secara ilmiah, dan juga dia berkaitan dengan teknologi ya, karena itulah dia disebut dengan bioteknologi, itu biologi dan teknologi gitu ya. Yang menghasilkan dia adalah produk atau jasa yang berguna bagi lingkungan. Nah, prinsip dasar dari bioteknologi ini adalah untuk mencegah supaya bagaimana zat polutan tidak masuk ke dalam badan air atau kepada tanah atau pada udara gitu ya. Nah, kemudian prinsip dasarnya bioteknologi ini juga adalah membersihkan lingkungan dari polutan. Jadi yang pertama adalah mencegah, kalau yang kedua membersihkan yang udah terlanjur nggak bisa dicegah gitu ya. Kemudian yang ketiga memberdayakan sumber daya alam yang masih memiliki nilai tambah. Artinya dia menggunakan kembali sumber daya yang masih bisa digunakan gitu, yang masih bisa di ada value di sana. Jadi tidak diboros-boros gitu ya. Jadi kalau ada yang bisa dia untuk menyelamatkan, misal kayak ada makhluk hidup lain yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk mengurangi misalnya dari segi tanaman-tanaman atau tumbuhan, yang sudah kita gunakan seperti itu. Nah, dengan menggunakan mikroorganisme itu tentu saja lebih jauh daripada menggunakan bahan kimia sintetik. Karena apa? Karena tentunya kalau menggunakan mikroorganisme, maka apapun hasilnya nanti tentu dia akan sifatnya organik sehingga dia lebih mudah diuraikan gitu. Beda dengan yang bersifat yang menggunakan zat kimia, karena nanti itu tentunya akan tetap menjadi zat kimia gitu kalau diuraikan, dan itu masih tentu saja mencemari gitu ya. Nah, ini adalah contoh bioteknologi, yaitu contohnya adalah biogas ya, di mana biogas ini memanfaatkan bakteri fermentatif atau bakteri yang bekerja dalam fermentasi ya, dalam kegiatan fermentasi. Biasanya ini anaerob dia bakterinya. Kemudian bakteri acetogenik dan juga bakteri metana ya. Jadi dalam pembuangan limbah manusia seperti tinja ya, itu dari salurannya itu nanti dialir-alirkanlah gas-gasnya ya, kemudian dimanfaatkan juga di sana mikroorganisme untuk mengubah zat-zat yang ada pada limbah manusia tersebut menjadi gas yang lebih memiliki nilai guna gitu ya.
Nah, jadi kalau di awalnya adalah limbah manusia yang dibuang ya, kotoran-kotoran manusia itu, nah ternyata gasnya bisa dijadikan sumber gas ya, jadi bahan bakar dia misalnya itu dan lain. Lanjut, tindakan-tindakan untuk mereduksi pencemaran ada diantaranya bioremediasi, ada fitoremediasi. Jadi kita tahu kan dia tuh yang ada remediasi namanya gitu ya. Nah remediasi itu ada dua yaitu bio dan fito. Nah remediasi itu sendiri adalah pembersihan pencemaran baik secara in situ maupun ex situ. In situ artinya dia di lokasi yang sama di lokasi terjadinya pencemaran dilakukan ya pembersihannya itu. Atau ex situ artinya dia dibawa keluar dulu dari lokasi pencemaran dan dia dibersihkan dulu di luar baru dia dikembalikan lagi gitu. Nah, kemudian remediasi itu terdiri dari bioremediasi dan fitoremediasi ya. Nah, bioremediasi adalah pembersihan pencemaran dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur atau bakteri. Tujuannya adalah untuk memecah dan mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Atau mendegradasi zat yang awalnya berbahaya menjadi lebih tidak berbahaya. Ya, jadi dengan adanya aktivitas-aktivitas dari mikroorganisme tersebut, maka yang mulanya zat tersebut kalau dibiarkan saja akan membahayakan lingkungan dan kesehatan, setelah itu dia mungkin akan terurai menjadi lebih sederhana dan lebih tidak berbahaya lagi bagi lingkungan. Seperti itu. Nah, prinsip bioremediasi adalah penghilangan sifat bahan organik dan anorganik yang berbahaya, sehingga dia sudah lebih aman saat dia masih dibuang itu, saat dibuang ya. Kadang memulihkan lingkungan ke kondisi semula melalui penggunaan perlakuan biologis atau biotreatment. Dengan mekanismenya itu, makhluk hidup atau mikroorganisme itu akan melakukan biodegradasi ya atau degradasi secara biologik yang memanfaatkan enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut gitu atau dengan memanfaatkan organ-organ dalam tubuhnya. Jadi pokoknya alami dia gitu. Penguraian zat-zat kimianya itu alami dengan cara memanfaatkan si mikroorganisme tersebut. Contoh bioremediasi ada jamur vascular arbuscular mycorrhiza ya yang berperan pada remediasi tanah di mana dia memiliki kemampuan untuk menyerap unsur logam dari dalam tanah dan selain itu juga dia memiliki peran untuk menstimulisir pertumbuhan mikroorganisme bioremediasi lainnya seperti bakteri tertentu, jamur tertentu, dan sebagainya. Oke, jadi dengan memanfaatkan si jamur ini, maka dia dapat membersihkan tanah ya, dari kandungan zat-zat logam berat. Nah, namun ada juga nih kelemahannya si bioremediasi ini, walaupun dia baik ya, secara nilai guna dia murah, kemudian secara apa lagi? Secara manfaatnya juga dia tidak membahayakan lingkungan, kemudian juga dia lebih biodegradable gitu ya. Nah, namun dia juga ada kelemahannya. Yang pertama itu ada penggunaannya, ada batas penggunaannya. Karena mikroorganisme tentu saja punya usia, jadi dia bisa mati gitu. Jadi kalau sudah mati ya terpaksa dia tidak akan bisa lanjut digunakan untuk bioremediasi. Maka kita mungkin nunggu dia berkembang biak gitu, baru mungkin bisa dilanjutkan. Gitu. Kemudian beberapa senyawa kimia tidak dapat didegradasi seperti beberapa logam berat dan beberapa senyawa backchlor. Dan walaupun memang bioremediasi ini bagus, namun ada beberapa zat kimia yang hanya memang bisa diuraikan dengan zat kimia lainnya juga gitu. Jadi tidak bisa makhluk hidup yang mendegradasi atau menyederhanakannya. Maka itu jadi salah satu keterbatasan. Kemudian terkadang metabolisme bakteri dapat menghasilkan senyawa metabolit beracun. Jadi yang awalnya kita niatnya untuk mendegradasi atau memecah-mecah zat kimia itu menjadi lebih sederhana, malah karena salah perhitungan ternyata malah yang dihasilkan justru jadi lebih beracun gitu ya. Nah, ini adalah keuntungan dan kekurangan dari bioremediasi. Yang pertama dia murah, keuntungannya kemudian dia menjadi dapat mengkonversi produk yang berbahaya menjadi tidak berbahaya. Kemudian bahan kontaminan yang berbahaya itu bisa dimusnahkan. Jadi tidak hanya dipindahkan ke media lain. Jadi dengan adanya mikroorganisme, ada kemungkinan zatnya bisa hilang sama sekali gitu akibat proses yang dilakukan oleh mikroorganisme itu. Jadi bukan memindahkan aja. Kemudian yang mudah diterapkan. Kurangannya tadi itu ya sulit untuk dikontrol karena dia hidup. Kemudian membutuhkan waktu yang sedikit lama karena dia prosesnya ya mengikuti aktivitas bakteri itu gitu ya. Kemudian prosesnya dinamis, kemudian sulit untuk memprediksi efektivitasnya, kemudian membutuhkan pengawasan yang lebih, dan adanya kemungkinan bahwa dia tidak mengurangi konsentrasi. Gitu. Nah, selanjutnya adalah fitoremediasi, yaitu penggunaan tanaman hijau untuk memindahkan, menyerap, atau mengakumulasi, serta mengubah kontaminan yang berbahaya menjadi
tidak berbahaya. Nah, jadi ini misalnya kayak digunakanlah suatu tanaman tertentu untuk menyerap zat-zat yang berbahaya dari suatu area ya. Nah, setelah diserap zat-zat berbahayanya oleh tumbuhan tersebut, maka tumbuhan tersebut yang dibuang. Jadi caranya lumayan ini ya. Jadi lebih memudahkan manusia gitu dengan fitomemediasi ini. Jadi dibiarkan secara alami tumbuhan menyerapnya, baru nanti dia dibuang misalnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pertemuan selanjutnya yaitu produksi bersih. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa produksi bersih itu adalah suatu proses yang berupaya, adalah suatu proses yang minim sekali limbahnya atau dampaknya terhadap lingkungan. Jadi bersih dia dari awal sampai akhir tuh terefisienkan semua sumber dayanya, tidak ada residu, minim polusi, minim limbah. Nah, gitu-gitulah kira-kira ya. Nah, jadi untuk sumber dayanya sendiri ada money, method, material, machine, dan market ya. Kemudian dalam produksi bersih ini nanti akan ada dua produk yang akan dilahirkan. Yang pertama adalah produk akhir yang diharapkan atau produk output, dan yang kedua adalah produk akhir yang tidak diharapkan atau non produk output. Artinya misalnya kalau dia nanti kita kasih contoh ya. Nah, produk yang akhir yang diharapkan inilah yang nantinya akan digunakan, akan dijual, akan dimanfaatkan dan sebagainya. Sedangkan produk yang tidak diharapkan atau produk sampingannya yang tidak diinginkan sebenarnya tapi dia ikut muncul dari hasil produksi gitu ya. Dan itulah yang akan dibuang ke lingkungan. Nah, ini contohnya adalah usaha penjualan ayam goreng ya. Produk yang diharapkannya adalah ayam goreng tentu saja. Ini ke kanan ya bacanya ya. Nah, jadi produk yang diharapkan itu dari industri ayam goreng itu tentu saja adalah ayam gorengnya. Dan produk yang tidak diharapkan atau produk non-produk outputnya adalah ayam gorengnya rusak atau busuk, misalnya bulu ayam, potongan kuku ayam, paruh ayam, air limbah pencucian darah, air limbah bumbu, ya, kupasan bumbu, minyak goreng bekas, dan lain-lain. Jadi banyak sekali itu produk tidak diharapkannya. Jadi dalam suatu industri selalu ada produk yang diharapkan dan produk yang tidak diharapkan. Nah, menurut UNEP tahun 1994, produksi bersih adalah strategi pencegahan dampak lingkungan terpadu yang ditetapkan secara terus-menerus pada proses, produk, jasa untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan dan mengurangi resiko terhadap manusia maupun lingkungan. Ya, kayak yang saya bilang tadi ya, bahwa dia berusaha agar supaya efisien, bahwa semua sumber daya yang digunakan itu terpakai maksimal, kalau bisa sangat sedikit, bahkan tidak ada sisa atau residu. Jadi kalau bisa semuanya terpakai dan menjadi output produk yang diinginkan. Itu kira-kira definisi dari produksi bersih. Nah, strateginya adalah yang pertama pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. Itu proses produksi akrab lingkungan namanya ya. Kemudian minimalisasi limbah, kemudian analisis daur hidup produk. Artinya setelah produksi dilakukan satu kali ya, kemudian nanti akan dievaluasi itu. Nah, bagian mana yang mungkin boros sumber dayanya atau bagian mana yang menghasilkan banyak sekali non produk output gitu. Nah, nanti itu yang akan dirubah untuk produksi selanjutnya, itu dimaksud dengan analisis daur hidup produk. Jadi dilihat dari awal sampai akhir produk itu produksinya bagaimana, lalu dinilai di bagian mana dia boros, di bagian mana dia menghasilkan limbah, di bagian mana dia banyak menghasilkan buangan dan lain-lain. Itu yang diperbaiki sehingga kedepannya akan lebih berkurang dan lebih efisien lagi seperti itu. Nah, kemudian strategi produksi bersih yang terakhir adalah teknologi bersih. Nah, lanjut. Sorry. Nah, jadi ada dua ya di sini strategi dari teknologi bersih tadi itu sendiri. Yang pertama adalah preventive strategy dan yang kedua adalah treatment strategy. Kalau preventive strategy artinya dia sebelum produknya itu diproduksi gitu ya, yang dilakukan dengan cara pencegahan dan juga pengurangan. Baik itu pencegahan menggunakan zat yang berbahaya, kemudian pengurangan zat-zat yang dapat mencemari lingkungan dan lain-lain. Pokoknya preventif, pencegahan ya. Nah, sedangkan treatment strategy itu dilakukan setelah produknya jadi atau setelah produksi berlangsung dan dilakukan. Nah, strategi treatment strategy ini caranya adalah dengan melakukan pengolahan ya, misalnya karena sudah terlanjur ada limbahnya, ya sudah limbahnya yang akhirnya terpaksa diolah gitu, atau pembuangan misalnya, maka pembuangannya yang diperhatikan bagaimana supaya tidak mengotori atau mencemari lingkungan. Nah, itu ada kemudian selanjutnya adalah teknik produksi bersih. Nah, jadi kalau yang pengurangan tadi misalnya dengan perubahan produk, ya, penggantian produk, penghematan produk, perubahan komposisi produk, atau misalnya pengendalian sumber pencemaran. Pokoknya sebelum produksinya dilakukan itu yaitu yang
preventif tadi gitu. Sedangkan kalau yang daur ulang ini maksudnya adalah yang sudah selesai nih. Nah, yang sudah dimulai atau yang sudah selesai. Misalnya dengan penggunaan kembali ya, kemudian menggantikan bahan untuk proses awal, pengembalian kembali dan lain-lain. Oke, kita percepat. Selanjutnya adalah produksi bersih ya, yaitu tata kelola yang apik atau good housekeeping atau GHK, dan juga terdapat di dalamnya adalah pengelolaan bahan kimia atau chemical management. Jadi ada dua ya dalam produksi bersih, aspek yang dilihat itu GHK dan CM. Fokusnya adalah untuk peningkatan produktivitas, peningkatan penghematan biaya, pengurangan dampak lingkungan, dan juga peningkatan prosedur organisasi dan keselamatan di tempat kerja. Nah, yang pertama GHK atau Good Housekeeping itu adalah suatu metodologi yang berbasis manajemen untuk meningkatkan produktivitas, memperoleh penghematan biaya, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan prosedur organisasi serta keselamatan kerja. Sedangkan CM atau Chemical Management adalah upaya meningkatkan pengelolaan bahan kimia agar dapat diperoleh pengurangan biaya, peningkatan kesehatan dan keselamatan pekerja, dan mengurangi dampak negatif ke lingkungan dan meningkatkan daya saing. Ini adalah bagan ya yang merupakan tata kelola dari GHK ya atau Good Housekeeping. Nah, jadi ada tentunya karena GHK ini akan dapat diperoleh efisiensi ekonomi ya, sehingga penghematan biaya dan peningkatan produktivitas, kemudian itu tentunya akan meningkatkan keuntungan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran organisasi, yaitu dengan berkurangnya limbah padat, emisi udara, dan efluen, kemudian peningkatan kemampuan dalam penerapan ya. Jadi pokoknya intinya hasil akhir dari Good Housekeeping ini adalah perusahaan beruntung karena kerugiannya minimal. Manfaat produksi bersih sebagai pedoman perbaikan produk, penggunaan sumber daya alam dan energi yang lebih efektif dan efisien, mengurangi atau mencegah terbentuknya pencemar, ya, mengurangi terjadinya resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, mendorong pembangunan teknologi pengurangan limbah, menghindari biaya pemulihan lingkungan, meningkatkan daya saing produk, meningkatkan efisiensi dalam proses produksi sehingga mengurangi biaya pengolahan limbah. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengenalan parameter kualitas air. Nah, jadi ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Ini bisa dibaca aja sendiri ya dari undang-undang atau dari peraturan pemerintah ini. Antara lain ada definisi sumber air, ya, kemudian definisi pengelolaan kualitas air, kemudian definisi pengendalian upaya pencegahan, dan definisi mutu air. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengetahui kualitas air atau bagaimana untuk mencari tahu pencemaran yang terjadi? Itu dilakukan dengan melakukan penilaian kualitas air atau Water Quality Assessment. Ini pakai T, ini salah, assessment pakai T. Nah, jadi dengan adanya Water Quality Assessment ini, maka akan dapat diketahui tuh kualitas suatu air itu, apakah dia sudah bersih atau belum, apakah dia sudah memenuhi syarat atau belum, apakah dia berbahaya atau belum, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, selain itu juga dilakukan pemantauan atau water quality monitoring. Jadi dia tidak bisa dilepas ya. Jadi dia tidak bisa cuma sekali dicek lalu dibiarkan saja. Itu tidak bisa ya. Jadi harus memang ada namanya monitoring atau pemantauan. Jadi setelah dicek mungkin beberapa waktu, kemudian diulang lagi cek, kemudian dibiarkan beberapa bulan misalnya, kemudian dilakukan lagi cek. Seperti itu gitu ya. Dengan tujuan supaya karena kualitas air itu bisa berubah dalam sekejap gitu ya. Jadi memang harus sering-sering dilihat atau dicek. Nah, penilaian kualitas air merupakan keseluruhan proses evaluasi kondisi alami air secara fisik, kimia, dan biologi dalam kaitannya dengan kualitas alami, pengaruh manusia, dan penggunaan yang diharapkan. Penggunaan spesifik yang mungkin mempengaruhi kesehatan manusia dan kesehatan dari lingkungan akuatik. Lingkungan akuatik ini maksudnya adalah lingkungan kehidupan di perairan seperti adanya tumbuhan, alga, ganggang lumut ya. Kemudian ada hewan seperti ikan, udang dan lain-lain. Itu akuatik istilahnya ya, hidup di air. Kemudian komponen karakteristik badan air dalam penilaian kualitas air ya. Jadi ada karakteristik fisik ya dan kimia. Nah, kalau fisik dan kimia, fisik ini biasanya kayak yang tidak berwarna, ya, tidak berbau, tidak berasa, maka itu adalah fisik. Fisik atau fisika. Kalau kimia misalnya kayak dia tidak mengandung CO2 misalnya, dia tidak mengandung SO4 misalnya, dan lain-lain. Pokoknya kandungan kimianya gitu, kalau yang kimia.
Sedangkan kalau yang biologi ya tentu bagaimana kehidupan di air itu, apakah banyak makhluk hidup yang hidup, apakah ada alganya, apakah ada bakterinya, dan lain-lain. Nah, kemudian penilaian kualitas air juga dilakukan pada sungai, danau, dan tanah. Jadi tidak hanya pada badan air yang biasa yang kita digunakan untuk sumber air saja seperti itu. Nah, soalnya kita masuk pada parameter kualitas air. Jadi yang dicek saat kita tuh menilai kualitas air adalah ini nih. Yang pertama adalah pH-nya atau derajat keasaman ya. Kemudian adalah total suspended solid atau TSS dan total dissolved solid atau TDS. Kemudian kebutuhan oksigen biologi atau BOD ya. Kemudian kebutuhan oksigen kimia atau COD, kemudian minyak dan lemak sama logam berat. Nah, kemudian bagaimana mengukurnya untuk kualitas air tersebut ya? Kalau pH tentunya kita gunakan adalah alat yang namanya pH meter. Jadi alat ini dapat mengukur derajat keasaman suatu air ya. Kemudian untuk TSS dan TDS itu digunakan gravimetri ya untuk mengukurnya. Kemudian kebutuhan oksigen biologi atau oksigen di air itu bisa dilihat dengan mengkaji BOD-nya ya dengan menggunakan alat namanya pitrimetri. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan oksigen kimia atau COD ya. Chemical oxygen demand itu juga dapat dicari kualitas air itu dengan metode spektrofotometri. Kemudian minyak dan lemak dapat juga digunakan gravimetri, dan yang terakhir logam berat itu dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom atau AAS. Nah, lanjut kita masuk pada topik selanjutnya mengenai B3 ya. Jadi ini mungkin juga Anda sudah mempelajari, kita ulang-ulang lagi juga sedikit bahwa permasalahan B3 dan limbah B3 masih menjadi masalah yang besar dan penting dan serius sampai saat ini di Indonesia. Nah, masalah B3 dan limbah B3 menjadi fokus penanganan kementerian ya. Kenapa? Karena dia yang lebih berbahaya secara zat buangan gitu ya, beda dengan sampah atau zat limbah lainnya gitu yang mungkin tidak akan seberbahaya limbah B3. Oke, kemudian masih banyaknya kasus-kasus impor ilegal limbah B3. Kemudian modus-modus ini bukanlah kejadian kejahatan dengan skala yang kecil gitu, tapi bukan tidak mungkin juga merupakan kejahatan negara atau state crime yang kedua di bawah internasional corporate. Ini mungkin pernah kejadian yang kayak waktu Bu Susi selaku Menteri Keuangan ya menangkap satu kapal dan dalamnya ada drum-drum yang berisi banyak sekali sampah. Nah, kemudian definisi B3 menurut PP adalah bahan yang karena sifat atau konsentrasinya atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup manusia serta makhluk hidup sekitarnya. Nah, jadi klasifikasi B3 ya. B3 itu ada yang mudah meledak atau eksplosif, kemudian gampang teroksidasi atau oxidizing, kemudian sangat mudah menyala atau extremely flammable, kemudian mudah menyala ya, flammable atau amat beracun atau extremely toxic, sangat beracun, highly toxic, beracun, moderately toxic, berbahaya, harmful, corrosive, corrosive, bersifat iritasi atau iritan, berbahaya bagi lingkungan, dangerous to the environment, carcinogenic, teratogenik, dan mutagenik. Nah, kemudian ini adalah prinsip pengelolaan limbah B3 ya, di mana limbah B3 itu tidak boleh sama sekali dibuang langsung ke lingkungan. Jadi dia tidak tawar-menawar ya, dia harus diolah dulu sebelum dia dibuang ke lingkungan. Nah, kalau dalam bagian ini kita lihat ya bagaimana dia dikumpulkan dulu terlebih dahulu, kemudian dia dialirkan ke pengolahan, baru nanti terakhir dialirkan ke pemanfaat atau penimbun. Pokoknya intinya dia harus diolah dulu supaya B3-nya itu tidak berbahaya lagi. Ya, karena limbah B3 itu sangat berbahaya. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa undang-undang ya yang berhubungan dengan pengelolaan limbah B3. Ini bisa Anda cari saja untuk referensi bahan bacaan ya, karena kalau saya tayangkan itu akan jadi sangat lama karena dia banyak ya, dan dia panjang-panjang juga. Nah, kemudian ada namanya program jangka pendek, yaitu pengawasan terhadap peredaran dan pengelolaan limbah B3 sebagai langkah bersama yang solid dari seluruh jajaran pemerintahan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota. Kemudian ada nama program itu PROPER, sebagai instrumen pengawasan dalam pengelolaan B3 dan limbah B3. Nah, PROPER ini mungkin akan dipegang oleh bapak-bapak dan ibu-ibu Anda dari Dinkes, Dinkes ada nggak ya? Kalau saya dulu megang di Bapeda dan itu ada gitu ya. PROPER itu dilaksanakan. Kemudian perizinan dalam rangka administrasi pengelolaan limbah B3 dan B3. Nah, kemudian program jangka pendeknya yaitu upaya-upaya pemulihan kualitas lingkungan akibat terkontaminasinya media, air, tanah, dan laut akibat kegiatan pengelolaan ilegal.
Nah, jadi sebenarnya sudah banyak yang mulai menyadari bahwa limbah B3 ini berbahaya dan harus segera diatasi gitu ya. Makanya banyak mulai gerakan-gerakan untuk mencegah atau mengobati hasil kerusakan yang ditimbulkan oleh limbah B3 tadi gitu. Kemudian penguatan institusi pengelolaan B3 dan limbah B3 di tingkat pusat dan daerah. Sedangkan untuk program jangka panjangnya, dari program jangka pendek ya, sedangkan yang jangka panjangnya adalah memperluas dan meningkatkan jumlah serta kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup atau PPLH, baik di pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Karena itu dapat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kawasan di lapangan. Yang pernah sosialisasi program proper serta pelibatan peran daerah dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga diharapkan muncul suatu pemahaman yang sinergi yang sangat baik antara pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam pelaksanaan proper. Ya. Ini adalah alur pengumpulan proper, ya. Ini adalah dokumen proper, nih sebelah kiri bisa dilihat, ini adalah alurnya. Nah, asalnya adalah bendera-bendera ya. Ini apa nih, bendera atau penilaian berdasarkan warna gitu ya dari program-program proper ini gitu ya. Nah, yang pertama ada emas, yaitu artinya dia telah mencapai hasil sangat memuaskan, telah melakukan program 3R, reuse, recycle, dan juga recovery dalam pelaksanaan community development. Kemudian kalau hijau, dia berarti telah mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan, atau mereduksi 50% dari ketentuan yang berlaku dan melaksanakan community relation. Dan kalau dia biru misalnya, maka berarti dia telah mencapai hasil sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Cuma mungkin dia nggak akan main ke situ gitu ya. Kemudian ini merah ya, telah berupaya tetapi belum mencapai persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dan yang hitam belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti. Nah, dan untuk dampaknya, kalau misalnya makin tinggi dia, maka tentunya citranya juga akan makin baik gitu ya. Sedangkan kalau makin rendah dia, maka tentu citranya juga akan buruk. Makanya nantinya akan ada perlomba-lombaan ya, berusaha menjadi yang terbaik ya. Nah, ini adalah contoh salah satu aktivitas pada pusat pengelolaan limbah B3 dengan sistem penimbunan. Jadi ditimbun dulu dia, dan dia itu ditutupi atas dan bawah ya. Kalau atas itu dengan semacam plastik, kalau di bawah itu dengan semacam apa tuh? Alas licit. Licit tahu ya? Licit adalah cairan yang muncul dari sampah yang menumpuk, yang jadi cairan bau yang sampah. Baik, mungkin demikian saja ya kira-kira Kapita Selekta atau rangkuman dari beberapa materi setelah UTS hingga sekarang. Semoga Anda semua mengerti, dan sampai jumpa lagi di kelas saya yang selanjutnya. Terima kasih.